Kata Allah Subhanahu wa taala, malangainun ra'at. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan apa saja di dalam surga yang dimana mata itu belum pernah melihat. Sampai mendapatkan kenikmatan di dalam surga, kedua pandangan ini belum pernah melihat keindahan yang seperti itu. Sampai dalam perempuan yang cantik rupawan di dunia, besok kemudian akan mendapatkan bidadari surga, maka cantiknya belum pernah Anda dilihat di dalam kehidupan dunia. Ayunya kayak apa? Masya Allah ya. Masya Allah. Dan semua kenikmatan itu, wala udunun, dan juga belum pernah pula telinga mendengarnya. Bahkan Anda itu mendapatkan nikmat di dalam surga yang dimana belum pernah telinga Anda mendengar kenikmatan yang seperti itu. Untuk menunjukkan sempurnanya nikmat, sempurnanya kemudian segala karunia yang ada di dalam surga sebagai bentuk balasan bagi orang-orang bertakwa. Dan sekaligus wala khatara ala qalbin basarin, dan sekaligus hati manusia belum pernah sedikit pun membayangkan betapa indahnya itu. Bahkan bayangan Anda membayangkan suatu yang indah saja di dalam surga itu tidak pernah terbayangkan dengan keindahan yang seperti itu. Kalau Anda membayangkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia bisa terbayang oleh kita. Kita pun pernah mendengar, yaitu bentuk keindahan segala apa saja yang diceritakan di dalam keindahan dunia. Kita pernah mendengarnya. Bahkan mata juga pernah melihatnya pula keindahan yang sejenis seperti itu. Tapi di dalam surga, pandangan belum pernah melihatnya. Pendengaran belum pernah mendengarnya. Bahkan hati tidak pernah terlintas membayangkan betapa indahnya di dalam surga sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Masya Allah ya. Oleh karena itulah Allah berfirman, innalil muttaqina mafasa. Sungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan-kemenangan di dalam surga. Kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan diantaranya adalah anggur, sekaligus bidadari-bidadari surga yang umurnya sebaya. Nah, lantas usia penduduk surga di dalam surga, besok kalau suatu saat kita berada di dalam surga, usianya kalau disebutkan di dalam hadis Nabi, maka usianya kisaran antara usia 30 sampai 33 tahun. Anda masuk ke dalam surga, maka besok usia Anda semuanya menjadi antara bilangan 30 tahun sampai 33 tahun. Sekalipun kita kemudian nanti meninggal usia 80 tahun, usia 85 tahun, usia 90 tahun, asal mendapatkan yaitu nikmat dari penduduk surga dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, usia Anda berubah menjadi 30-33. Dan usia itu tidak pernah akan sirna, nom terus. Masya Allah ya, berarti kan anak musimnya dewek sebaya kami ucap-ucap nom, asal menjadi penduduk surga. Sehingga oleh Rasulullah disebutkan, yadhulu ahlul jannah, maka akan masuk penduduk surga menuju surga. Penduduk surga masuk ke dalam surga. Itu sifat-sifat penduduk surga di dalam surga yang akan dimasukkan di dalam surga, dia memiliki sifat jurdan, murdan. Lantas kemudian mukahalina abna usalasina ausalasin wasalasina sana. Kata Rasulullah, sifat penduduk surga di dalam surga adalah satu, yaitu sifatnya jurdan. Jurdan adalah menyebutkan anak muda yang belum keluar rambut di badannya. Sampai yang bilang wong bocah nom, kira-kira rung metu kumise, rung metu simbare, belum keluar bulu-bulu yang lain, usianya pira? Intinya nom ya. Ya, berarti kalimatnya jurdan, kalimatnya seperti itu. Sekaligus murdan. Murdan adalah untuk menyebutkan seseorang atau manusia yang belum keluar, yaitu rambut di dagu ataupun kemudian kumis. Berarti penduduk surga pada saat itu sifatnya adalah jurdan, tidak keluar bulu di badannya. Kemudian berikutnya murdan, tidak keluar bulu di jenggotnya ataupun kemudian di kumisnya. Dan lantas bercelak, sehingga makanya oleh karena itulah celak itu sunnah, karena diantaranya penduduk surga besok juga itu mereka bercelak.
Celak kayak sing oke, sing hitam-hitam senang kene gitu loh. Iya. Bercelak. Iya, laki-laki perempuan bercelak ayo. Lantas berikutnya, abnaun salasina, dan mereka usianya adalah 30 au salasin wa salasina, atau 33 tahun. Berarti usianya antara bilangan 30 sampai 33 tahun. Di dalam hadis ini menyebutkan seperti itu. Jurdan belum keluar bulu di badannya, kemudian murdan belum keluar rambut di dagunya atau kemudian kumisnya, sekaligus usianya adalah bilangan 30 sampai 33. Masya Allah, ke penduduk surga di dalam surga. Lantas apakah kemudian usia itu bertambah tua? Sebagaimana kita layaknya hidup di dalam kehidupan dunia. Kalau suatu saat kemudian kita lihat usia umur manusia di dalam kehidupan dunia, dari hari ke hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun yang kemarin telah ditinggalkan masuk tahun yang baru, maka bersamaan dengan itu bertambahlah usia manusia, maka bertambah pula yaitu sisi ciri-ciri ketuaannya, bahkan lemahnya menjadi bertambah, bahkan ketidakberdayaan semakin tua semakin bertambah pula. Kenek sifat manusia yang ada di dalam kehidupan dunia. Tapi yang namanya penduduk surga itu tidak akan sirna, baik bajunya ataupun usianya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahlul jannati, sungguhnya penduduk surga itu jurdan wa murdan, yaitu belum tumbuh rambut di badannya, belum tumbuh rambut di dagunya. Kemudian mereka bercelak, la yafna sababuhum, tidak akan sirna usia mudanya. Berarti usianya tetap tidak akan sirna selamanya seperti itu. Dan juga la tabla siyabuhum, dan juga tidak akan lusuh, tidak akan usang pakaian-pakaian mereka yang ada di dalam surga, dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Penduduk surga di dalam surga. Kok yang nak bayangna Masya Allah ya, nom usianya 30 tahun, bidadarinya pirang-pirang, Masya Allah. Ya kita bayangkan saja, Anda itu punya istri 100 mungkin di surga, tapi naik dewek tua, kok ngapa? Ya. Karena surga itu adalah bentuk kenikmatan yang sempurna, sehingga semua sisi menunjukkan sempurna nikmat dari apa saja yang Allah sediakan untuk penduduk surga, sehingga semua sisi semuanya menunjukkan kesempurnaan bagi penduduk surga. Sampai usianya pun oleh Allah diubah menjadi 30 sampai 33 tahun. Menurut kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan rahasia usia 30 sampai 33 tahun menurut Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, tidak samar bagi kami usia penduduk surga di dalam surga antara bilangan 30 sampai 33 tahun. Karena usia itu adalah usia, yaitu usia yang kekuatannya maksimal, pertumbuhan anggota badannya pun maksimal pula, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan nikmat-nikmatnya dengan segala organ-organ tubuh yang masih sempurna untuk menikmati nikmat-nikmat karunia di dalam surga, sehingga Allah memberi usia 30 sampai usia 33 tahun. Kenek menurut Ibnu Qayyim. Masya Allah ya. Dan kembali ke kitab ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ka'san bihaqqa, itu gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksud dari gelas-gelas yang penuh dengan minuman adalah mamlu'atun mutatabbingatun, itu gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman beraneka macam dan berturut-turut. Kemana minuman dengan segala jenis macam penuh, kemudian berturut-turut. Apa yang dikehendaki oleh hati manusia tersedia, dan kemudian senantiasa ada. Berturut-turut artinya sambung menyambung, senantiasa ada. Itu maksud dari kalimat ka'sang bihaqqa. Kemudian waqala menurut Ikrimah adalah, yaitu penduduk surga di dalam surga mendapatkan gelas-gelas dihaqqa. Maksudnya adalah sofiyah
airnya jernih. Sekalipun kalau kita merujuk kepada minuman ahli surga di dalam surga, di antaranya adalah jahe, yang kedua madu, yang ketiga susu. Minuman-minuman penduduk surga. Oleh karena itulah menjadi minuman sunnah yang disunahkan oleh Nabi. Susu disunahkan, madu disunahkan, jahe sekaligus juga disunahkan. Ini kan minuman-minuman yang disunahkan. Kenapa, Pak? Oh iya. Oh iya, makbul biasanya. Iya, benar surga. Iya. Seperti itu. Dan berikutnya, waqala Mujahid dan juga Hasan Qatadah Ibnu Zaid, kalimat dihaqqa maksudnya adalah al-mala'u al-mutarongah, yaitu minuman-minuman yang penuh dengan minuman dengan segala macam jenis, dan senantiasa minuman-minuman itu beraneka macam dan berturut-turut. Kenek menurut kemudian Qatadah, Hasan dan Ibnu Zaid, sama seperti penafsiran yang tadi. Berarti kalau seandainya kita artikan, waka sang dihaqqa, sungguhnya di dalam surga terdapat minuman-minuman yang senantiasa penuh dan sekaligus berturut-turut. Sekaligus kemudian minuman-minuman itu jernih. Dan ada yang menyebutkan minuman-minuman penduduk surga diantaranya ada susu, madu, bahkan kemudian manisnya lebih manis daripada madu, sekaligus kemudian jahe. Dan minuman-minuman itu senantiasa beraneka macam dengan segala bentuk yang diingini oleh manusia. Senantiasa ada, tersedia untuk penduduk surga sebagai nikmat yang abadi di dalamnya. Jadi kalau kemudian kita terjemahkan seperti itu. Dan berikutnya, la yasma'una fiha lagwa wala kidaba. Di dalam surga maka tidak pernah mendengarkan perkataan sia-sia, dan juga tidak mendengarkan perkataan dusta. Di dalam surga tidak pernah mendengarkan perkataan sia-sia dan juga tidak mendengarkan perkataan dusta. Sekarang ada pertanyaan, kalau suatu saat panjenengan merujuk kepada kisah Nabi Adam dan Hawa, Hawa dan Adam ditempatkan di dalam surga. Tapi kemudian Adam dan Hawa itu kemudian dibujuk oleh iblis untuk kemudian memakan buah khuldi, sampai kemudian mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Kalau kita melihat ayat ini, padahal di dalam surga tidak ada perkataan dusta, tidak ada perkataan sia-sia. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah surganya Nabi Adam itu surga yang akan kelak ditempati oleh orang beriman besok? Kalau menurut jenengan surganya bukan. Surganya Adam, kami Hawa, itu surga yang kelak akan ditempati orang beriman kelak atau bukan? Iya. Kalau iya, bagaimana kemudian kita melihat ayat ini? Ayat ini kan menyebutkan di dalam surga tidak pernah mendengarkan perkataan sia-sia, perkataan dusta. Padahal Adam kalau suatu saat kemudian dia berada di dalam surga kelak yang akan ditempati orang beriman, seharusnya iblis tidak bisa menggodanya. Karena di dalam surga tidak ada perkataan dusta dan juga tidak ada perkataan sia-sia. Yang jadi pertanyaan, surganya Adam itu surganya kelak bukan yang akan ditempati oleh orang beriman. Iya. Berarti surganya Adam yang dulu ditempati oleh Adam, surganya besok bukan? Oleh karena itulah ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ya, satu pendapat menyebutkan bukan. Berarti surganya Adam itu bukan surga yang kelak akan ditempati oleh orang beriman dengan beberapa alasan, di antaranya dalil ini. Di dalam surga tidak terdapat perkataan yang sia-sia ataupun perkataan dusta. Yang kedua, di dalam surga kemudian juga tidak ada yang namanya kemudian bisikan dari setan. Kan tidak ada. Itu menunjukkan bahwa surganya Adam dulu bukan surga yang akan ditempati oleh orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa yang kelak akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga.
Oke, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan iya, surganya Nabi Adam sama dengan surganya yang kelak ditempati oleh orang beriman. Adapun kemudian Adam bersama kemudian iblis di dalam surga dulu, itu sebagai bentuk ujian bagi anak keturunan Adam, supaya sekaligus lebih beriman tentang yaitu keberadaan surga yang betul-betul nyata. Ini pendapat yang kedua. Kalau kita lihat pendapat keduanya, ya semuanya benar. Yang jadi permasalahan kan untuk berbicara masalah surga Adam, apakah surga besok yang kelak akhir itu, bukan. Tapi yang pasti sebagaimana kita menjadi ahli surga, menentuk bidadari surga sing montok-montok ya, Pak. Ya, Masya Allah. Iya, di samping itu kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan berikutnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman senada dengan ayat ini, yaitu surat Tur ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la lagwun fiha wala ta'sim. Sungguhnya di dalam surga tidak ada perkataan yang sia-sia dan juga tidak ada perkataan yang mengandung dosa atau perkataan yang jorok. Berarti di dalam surga tidak ada perkataan sia-sia. Ini senada dengan firman Allah surat Tur ayat 23. Maksud dari kalimat itu adalah laisa fiha kalamun laghin. Sungguhnya di dalam surga tidak ada bentuk perkataan yang sia-sia. Dari semua bentuk perkataan apa saja. Berarti nang surga tidak ada bentuk perkataan sia-sia. Maksud yaitu sia-sia di sini adalah yaitu bentuk perkataan yang kosong dari faidah. Artinya memiliki faidah, semuanya perkataan penduduk surga. Tidak ada kecuali perkataan penduduk surga senantiasa mengandung faidah yang besar di dalam surga. Sekaligus wala ismun kadzibun, dan juga tidak ada perkataan dusta dan juga tidak ada perkataan yang dosa. Sekaligus Darussalam, surga itu adalah tempat keselamatan. Wa kullu ma fiha salimun minan naqsi. Sungguhnya di dalam surga adalah tempat yang selamat dari semua jenis kekurangan. Karena yang namanya surga semuanya adalah terselamatkan dari jenis kekurangan. Artinya apa saja yang panjenengan inginkan semuanya bisa tercapai di dalam surga. Karena surga tidak ada bentuk kekurangan. Maksudnya adalah rambut Anda kemudian apakah kelak kemudian akan menjadi memutih atau kemudian tetap hitam, maka di dalam surga tetap sempurna. Bentuknya tidak akan merusak seluruh kemudian anggota tubuh penduduk surga, baik pakaiannya, jasadnya, sebagai bentuk kesempurnaan di dalam surga, kesempurnaan yang abadi. Dan berikutnya, jazaa'an min rabbika ngata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu pemberian yang tanpa batas atau yang sangat banyak. Ini menunjukkan hadzal ladzi dakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahum bifadlihi wa mannahu wa ihsanihi wa rahmatihi. Yang demikian tersebut semuanya, baik kemudian kebun-kebun yang penuh dengan segala macam jenis buah-buahan, mulai dari kurma, anggur, dengan segala macam jenis buah-buahan di sana kemudian tersedia. Dan sekaligus bidadari-bidadari yang usianya sebaya, sekaligus minuman-minuman yang senantiasa penuh dengan beraneka macam berturut-turut minumannya. Di dalam surga tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia dan juga tidak dusta. Yang semuanya itu adalah sebagai balasan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga. Balasan itu menunjukkan karunia Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, dan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hasbiyallah, Allah itu mencukupi dari segala sesuatu. Dan di sini juga menunjukkan itu mereka di dalam surga kekal selama-lamanya tanpa batas. Sehingga kemudian mereka
tatkala mendapatkan karunia di dalam surga, karunia yang abadi dengan segala nikmat yang tidak pernah akan sirna. Ini sebagaimana ditafsirkan di dalam kitab Ibnu Katsir, itu surat An-Naba ayat 31 sampai 36. Berarti besok insyaallah yaitu terakhir dari surat An-Naba, itu ayat 37 sampai 40. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Iya. Iya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ya, ya nggak apa-apa. Kita sama-sama berdoa, apa ya? Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nangimin, hamdan yuafi ni'amahu fayukaffim mazidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana la tu'akhidna in nasitna aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kami memohon kepadamu surga. Wa makaraba ilaiha min kaulin wa ngamalin. Itu dari segala bentuk perbuatan, perkataan yang bisa mendekatkan kami menuju surga. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Dan sungguhnya kami ya Allah memohon perlindungan kepadamu dari api siksa neraka. Wa makaraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan kepada neraka. Min kaulin wa ngamalin, baik dari bentuk perkataan maupun perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sing montok-montok ya, Bu.